إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Kita sekarang pada Jumat terakhir Ramadan 1440 Hijriah. Kita sekarang pada hari yang ke-26 Ramadan tahun ini. Itu artinya kita berada di penghujung Ramadan. Beberapa hari ke depan Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Kita akan masuk pada bulan berikutnya, bulan Syawal, ditandai dengan salatul Id tanggal 1-nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala, di penghujung Ramadan yang seperti ini akan sangat bagus dan itu merupakan sifatnya seseorang muslim mukmin yang muwaffaq yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ialah yang pertama muhasabatun nafsi, melakukan evaluasi diri, introspeksi diri tentang apa yang telah dia lakukan pada hari-hari yang lalu dari Ramadan. Dia muhasabah terkait dengan dosanya, maka dia memberi istighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla atasnya. Dia mengevaluasi amalnya terkait dengan niatnya, terkait dengan keikhlasannya. Dia tingkatkan keikhlasan dia dalam beramal. Dia jaga keikhlasan dia dalam beramal. Dia evaluasi terkait dengan kualitas amalnya. Apakah sudah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Dia tingkatkan, dia jaga kualitasnya. Dia evaluasi terkait dengan kuantitasnya. Sudah banyakkah dia beribadah kepada Allah? Sudah seringkah dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Dia pun juga mengevaluasi terkait dengan kurang lebihnya. Apakah dia masih kurang dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Yang jelas kita adalah manusia biasa. Kita adalah Bani Adam. Tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari khilaf, tidak lepas dari kealpaan. Pasti ada dosa, pasti ada kemungkaran, pasti ada yang luput
dari amalan, pasti ada yang kurang sempurna dari amal yang kita lakukan, pasti ada yang mungkin kurang lebih afdal dari apa yang telah kita laksanakan. Muhasabah itu sangat penting. Muhasabah itu sangat penting. Itu merupakan sifatnya kaum muslimin, sifatnya kaum mukminin. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata sebagian salaf, hendaklah kalian menghisab, muhasabah diri kamu sendiri sebelum kamu nanti dihisab di yaumul qiyamah nanti. Tujuan hisab, muhasabah ialah untuk memperbaiki diri di kemudian hari. Sebab termasuk alamatul qabul, tanda-tanda terimanya ibadah kita oleh Allah Azza wa Jalla selama Ramadan yang disebutkan oleh para ulama kita ialah kondisi kita, keadaan kita jauh lebih baik setelah Ramadan dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Maka perlu muhasabah. Perlu muhasabah. Yakinilah kita banyak dosa, yakinilah kita banyak kesalahan, yakinilah kita banyak alfa, yakini kita banyak khilaf. Muhasabahlah untuk kebaikan diri kita masing-masing. Barakallahu fikum. Dan yang kedua ialah al-hirs wal ijtihad fi baqiyatil ayyam. Bersungguh-sungguh, berijtihad, mengerahkan semua yang kita sanggup, yang kita mampu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, beramal saleh kepada Allah Azza wa Jal, mentaati Allah Azza wa Jal di sisa-sisa hari, dengan harapan semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita. Sisa-sisa hari Ramadan kita pergunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, kita mendapatkan yang namanya husnul nihayat, kebagusan ujung Ramadan, mendapatkan husnul khatimah. Walaupun mungkin di sela-sela ini, di sela-sela Ramadan sebelum ini kita mungkin banyak kekurangan, banyak kesalahan, namun tatkala penghujung Ramadannya mendapatkan kebaikan, penghujung Ramadannya ditutup dengan kebaikan, maka itu yang dianggap dalam Islam innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amal, kata Rasulullah SAW, tergantung khatimahnya, khatimah Ramadan, dan terutama khatimatul hayat, khatimah kehidupan kita, husnul khatimah ketika Ramadan, dan yang paling penting husnul khatimah ketika kita pergi dari dunia ini. Itu merupakan dambaan semua muslim, dambaan semua mukmin. Masing-masing harus berjuang, berusaha menuju ke sana, meraihnya dengan amalan, dengan perbuatan, disertai dengan doa taufik, memohon taufik, kemudahan-kemudahan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah taala, ialah memperbanyak taubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa yang kita lakukan selama ini, atas semua kekurangan-kekurangan yang kita kerjakan selama ini, atas semua yang khilaf, yang alfa, yang muncul dari kita semua sebagai Bani Adam. Perbanyak taubat, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla di penghujung Ramadan. Sebab dengan istighfar kepada Allah, semua dosa insyaallah akan dihapuskan. Dengan taubat yang nasuha kepada Allah Azza wa Jalla, semua dosa akan dihapuskan. Dan diharapkan selesai Ramadan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, dan itu merupakan pertanda husnul khatimah Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha anhar. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha, taubat dari semua dosa, dengan al-iqla', meninggalkan apa yang dikerjakan dari dosa, dengan an-nadamah, penyesalan yang sangat atas semua yang dia kerjakan selama itu, dengan azam yang sangat kuat, jangan mengulang lagi di kemudian hari. Ketika berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan Bani Adam, diminta halalnya, dia kembalikan hak mereka semua. Taubatan nasuha, Allah akan menghapuskan dosa kalian, akan menghapuskan kesalahan kalian,
dan akan memasukkan kamu semua kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Di samping untuk penghapusan dosa, di samping untuk meruntuhkan kesalahan-kesalahan, juga untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar di penghujung Ramadan itu merupakan da'bus salaf, kebiasaan salafun salih rahimahumullahu taala. Mereka adalah orang yang dikenal memiliki semangat yang tinggi dalam beramal, bersungguh-sungguh dalam beramal, berjuang sekuat tenaga dalam beramal, banyak beramal, sering beramal, bagus kualitas beramalnya. Tetapi di sisi yang lain mereka sangat khawatir, sangat takut amalnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka sangat khawatir amalnya enggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga walaupun banyak amalnya, walaupun bersungguh-sungguh dalam beramal, selalu mereka iringi dengan taubat, dengan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa yang dilakukan, atas kekurangan-kekurangan yang ada selama beramal. 3 poin ini kaum muslimin rahimakumullahu taala, 3 amalan yang terbaik yang mungkin bisa kita upayakan di penghujung Ramadan dengan harapan kita termasuk hamba-hamba Allah yang meraih takwa selama Ramadan, dan termasuk hamba-hamba Allah yang meraih maghfirah dari Allah Azza wa Jalla selama Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala. Kalau kita melihat, kita memperhatikan, mencermati kondisi kaum muslimin secara khusus di penghujung Ramadan ini, kita akan mendapati mayoritas umat Islam, mungkin karena kejahilan mereka, mungkin karena kebiasaan mereka selama ini, kebiasaan yang jauh dari bimbingan ilmu syar'i, kita menyaksikan dan melihat kebanyakan umat Islam di penghujung Ramadan tidak lagi perhatian dengan 3 poin di atas. Justru merasa lepas dari tanggung jawab, dari sebuah beban. Justru merasa ingin segera keluar dari Ramadan dengan tanpa peduli apakah dosanya diampuni oleh Allah atau tidak, dengan tanpa peduli apakah amalnya sudah baik atau tidak, dengan tanpa peduli apakah ibadah dia sudah maksimal atau tidak. Yang mereka perhatikan hanya urusan sandang pangan, urusan sandang dan pangan. Yang mereka pikirkan bagaimana memiliki baju baru, bagaimana memiliki sandal baru, bagaimana memiliki sebagian mereka perabotan baru, sebagian mereka memiliki kendaraan yang baru, sebagian memiliki warna rumah yang baru dengan cat yang baru. Mereka menyiapkan berbagai macam persiapan-persiapan, semua terkait dengan urusan pangan, urusan sandang, terkait dengan Idul Fitri. Perkara yang mubah sungguhnya pada sebagiannya, namun karena ini momen Ramadan yang belum tentu masing-masing kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan tahun depan, sangat disayangkan yang seperti itu. Maka kaum muslimin rahimakumullahu taala, jangan terbawa arus, jangan terlena dengan kondisi kebanyakan orang. Contohlah salafun salih, contohlah kaum mukminin, contohlah kaum muttaqin dari kalangan salaf kita, dari kalangan para ulama kita, dari kalangan orang-orang salih di kalangan kita, terutama di penghujung Ramadan. Seorang yang mukmin di penghujung Ramadan, di satu sisi dia sedih dikarenakan momen-momen yang begitu indah, yang begitu luar biasa selama Ramadan akan segera berakhir. Dia belum tentu mampu mendapatkan Ramadan yang berikutnya. Sedih ketika Ramadan pergi. Di sisi yang lain dia bergembira dikarenakan Idul Fitri akan datang
hari rayanya kaum muslimin akan datang. Sedih campur bahagia. Bahagianya bukan karena lepas dari Ramadan, bahagianya dikarenakan dia telah menyelesaikan ibadah dia selama Ramadan dengan sebaik mungkin dan masuk Idul Fitri dengan harapan semua dosa dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai pemenang selama Ramadan, berfitri dengan sesungguhnya, berfitri dengan sesungguhnya, bergembira dengan sesungguhnya. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, yang dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, bahagia ketika fitrinya dan bahagia ketika berjumpa dengan Rabbnya. Bahagianya mereka lain dengan bahagianya umumnya kaum muslimin. Bahagianya mereka karena berjumpa dengan Idul Fitri, bahagia karena berharap dosa diampuni. Bahagianya umat Islam yang lain pada umumnya bahagia dikarenakan beban Ramadan telah selesai. Beda bahagia pertama dengan bahagia yang kedua. Jadilah kalian semua wahai kaum muslimin punya rasa bahagia, bahagianya kaum mukminin, bukan bahagianya awamun nas yang ada di sana. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semua, hidayahnya kepada kita semua, at-taisir, kemudahan wal inayahnya kepada kita, sehingga di sisa hari-hari Ramadan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan ketakwaan dari Allah Azza wa Jalla dan maghfirah daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.